warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak MTS Muhammadiyah Karangkajen. Yuk kita belajar bahasa Indonesia. Kita telah memasuki bab kedua, yaitu teks cerita fantasi atau yang disebut dengan cerita narasi. Di bab ini kita akan mengenal tentang pengertian teks cerita fantasi, ciri-ciri teks cerita fantasi, jenis-jenis cerita teks fantasi, struktur teks cerita fantasi, dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Di video kali ini kita akan membahas dua terlebih dahulu ya, yaitu pengertian teks cerita fantasi dan ciri-ciri teks cerita fantasi. Pernahkah kalian melihat film yang bergenre seperti ini? Bagaimana dengan yang ini? Pasti kalian tidak asing dengan cerita ini ya. Kalau yang ini, mungkin dari cerita-cerita tersebut ada yang kalian kenal, ada juga yang tidak ya. Tapi tahukah kalian bahwa sebenarnya cerita tersebut jenisnya sama, yaitu semuanya adalah cerita fantasi atau yang disebut juga dengan fiksi. Jadi, apa sih cerita fantasi itu? Cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau yang disebut juga dengan dunia imajinasi yang diciptakan oleh penulis, seperti tidak ada di dunia nyata. Bahkan imajinasi yang digunakan tidak masuk akal atau tidak dapat diterima oleh logika atau akal sehat. Nah, cobalah simak video cerita fantasi berikut ini. Nah, sudahkah kalian mengenali fantasi apa? Bagaimana dengan cuplikan video tadi? Apakah logis atau imajinatif? Yang benar adalah imajinatif ya. Apakah kalian pernah benar-benar melihat karpet terbang seperti dalam dongeng yang terkenal itu? Sepertinya belum ada ya dalam dunia nyata. Nah, tahukah kalian kalau itu termasuk ciri-ciri teks cerita fantasi loh? Kira-kira apa saja sih ciri-ciri teks cerita fantasi itu? Yang pertama ada kemustahilan, keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Dalam cerita fantasi, hal aneh dapat dianggap biasa. Ini dapat diidentifikasikan dengan hal-hal gaib atau supranatural dan futuristik atau yang akhirnya berbau masa depan. Contohnya seperti Narnia atau Lorong Waktu, atau bisa juga dengan Doraemon yang Nobitanya sudah dewasa ya. Ciri yang kedua adalah ide cerita yang bebas. Ide cerita pengarang tidak dibatasi. Cerita fantasi dapat mengisahkan tentang apa saja, bahkan yang tidak masuk akal sekalipun. Ciri yang ketiga adalah menggunakan berbagai latar. Latar dalam cerita fantasi sangat beragam loh, bisa lintas waktu ataupun lintas ruang. Ciri yang keempat adalah adanya tokoh yang unik. Tokoh-tokoh dalam cerita fantasi dapat memiliki kesaktian yang tidak biasa. Contohnya seperti film Spider-Man ya, tokohnya memiliki kekuatan yang dimiliki oleh laba-laba atau memiliki jaring-jaring ya, seperti laba-laba. Ciri yang kelima adalah bersifat fiksi. Sebagaimana cerita fiksi lainnya, cerita fantasi pun bersifat fiksi yang artinya tidak berdasarkan kejadian nyata. Jadi, arti dari fiksi adalah tidak berdasarkan kejadian nyata. Oke? Jadi seperti dongeng, legenda, fabel atau cerita-cerita yang seperti Narnia, Harry Potter, itu termasuk cerita fiksi karena tidak ada dalam dunia nyata. Memang bisa saja pengarang menuliskan berdasarkan pengalaman menulis atau hasil pengamatannya, namun tetap saja dibubuhi imajinasi pengarang dan daya khayal pengarang dalam teksnya. Nah, anak-anak tidak sulit kan ternyata dalam mengenali bab
teks cerita fantasi. Video ini membahas tentang pengertian cerita fantasi, yaitu cerita fiksi yang bergenre fantasi, dunia imajinasi yang diciptakan oleh penulis. Dan yang kedua adalah ciri-ciri teks cerita fantasi. Ada kemustahilan, keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan, ide cerita yang bebas, menggunakan berbagai latar, adanya tokoh yang unik dan bersifat fiksi. Alhamdulillah, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.